Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dede Nur Aida Channel. Di sini kita akan membahas mengenai metode mawaris yang merupakan materi pembelajaran bagi kelas 12 di semester ke-6. Di sini kita akan membaca dulu dalil-dalil yang mendasari tentang mawaris di dalam hukum Islam. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Kita baca terjemahan dari Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya.
Tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan telah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka yang sama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan mengenai pembagian ahli waris. Di dalam istilah faraid ada 2 istilah ya yang harus kita ingat. Yang pertama itu adalah istilah zawil furud dan yang kedua itu adalah istilah asabah. Zawil furud itu merupakan orang-orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di mana di sana ada yang mendapat bagian setengah, 2/3, 1/3, 1/6, 1/4 atau 1/8. Nah, siapakah mereka itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Quran surat An-Nisa ayat 11 yang pertama kali menjelaskan itu mengenai pembagian bagi anak laki-laki. Anak laki-laki akan mendapatkan 1 bagian seperti 2 orang anak perempuan. Lidzakari untuk anak laki-laki, mislu itu seperti hadil unsayain bagi bagian 2 orang anak perempuan. Jadi untuk seorang anak laki-laki dia itu akan mendapatkan 2 bagian bagi seorang anak perempuan, sehingga bisa dikatakan kalau perempuan itu akan mendapatkan setengah bagian dari anak. Kemudian di dalam Quran An-Nisa juga dijelaskan mengenai pembagian bagi orang tua. Wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudusu. Untuk orang tua, mereka berdua, ayah dan ibu, akan mendapatkan bagian 1/6. Minhumas sudusu ingkana lahu walad, apabila yang meninggal itu meninggalkan anak, atau apabila orang tua yang ditinggalkan itu mempunyai cucu.